Thayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur. Thayyib, qabla nabda dirasatana fi hadzal yaum, hayya bina nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak sekalian dapat memahami dengan mudah materi pembelajaran lanjutan kita pada hari ini. Baiklah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang al-qawaid atau kaidah-kaidah, yaitu aqsamul kalimat atau pembagian kata. Aqsam itu bisa kita artikan sebagai pembagian atau macam-macam. Al-kalimat dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia berarti kata. Yang pertama ada al-ismu atau isim, yang kedua al-fi'lu atau fi'il, dan yang ketiga al-harfu, huruf. Setelah ini akan kita bahas wahidan fawahidan atau satu per satu. Thayyib, yang pertama, al-ismu atau isim itu bisa kita katakan sebagai kata benda atau kata tempat, kata sifat, bisa juga nama orang dan lain-lain. Nah, kata isim tadi merupakan kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu. Nah, bisa juga kita artikan bahwasanya isim itu adalah kalimat yang menunjukkan pada arti dirinya sendiri tanpa disertai dengan adanya zaman atau masa atau waktu. Contohnya, misalnya ada kata Muhammad, Muhammadun, Shadiqun. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ada tanda-tanda isim apa saja? Yang pertama, tanda isim itu adalah jar atau majrur, yaitu huruf terakhirnya berharokat kasrah. Terus menerima tanwin, bisa juga ada di awal dengan nida atau panggilan, dan menerima huruf bisa menerima atau diawali dengan alif lam, dan yang terakhir adalah isnad. Nah, bisa kita ambil contoh, misalnya buku bahasa Arabnya kan kitabun, bisa dimasuki dengan al atau alif lam. Ini maksudnya al ini adalah alif lam. Al-kitabu, nah itu contoh isim. Atau qolamun, ada tanwinnya. Nah, contohnya misalnya pada kata jaa rajulun, di mana yang merupakan isim, kata yang merupakan isim adalah kata rajulun, yang berarti seorang laki-laki. Nah, cirinya ada tanwin. Terus ada contoh lagi, misalnya yaktubul ustadzu. Ustadz atau guru laki-laki itu sedang menulis. Di sini kata isim atau contoh isimnya itu adalah al-ustadzu. Contohnya menerima ada alif lam. Nah, isim ini kan kita artikan juga sebagai kata benda. Nah, sebenarnya isim itu kan banyak, tetapi yang secara umumnya isim itu terbagi menjadi dua. Ada yang mudzakkar, ada yang muannats. Yang mudzakkar artinya untuk laki-laki, dan yang muannats itu adalah untuk perempuan. Misalnya nih, contohnya al-isim, misalnya nama Muhammadun. Muhammadun berarti mudzakkar. Terus misalnya Fatimah. Fatimah adalah contoh isim, yaitu muannats. Baik, kita lanjutkan dengan al-fi'lu. Al-fi'il bisa kita artikan lebih simpelnya adalah kata kerja atau kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Nah, apa tadi bedanya isim dengan fi'il? Kalau isim tadi tidak berhubungan dengan waktu.
Kan bisa kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang misalnya. Tidak ada berhubungan dengan waktu. Sedangkan fi'il ini berhubungan dengan waktu. Ada waktu sekarang, ada masa lampau, masa akan datang. Nah, seperti itu. Jadi bedanya isim sama fi'il di situ. Kalau isim tidak berhubungan dengan waktu, kalau fi'il itu berhubungan tentunya dengan waktu. Contohnya, sakana, yaskunu, askunu. Nah, nanti akan kita pelajari lagi contoh fi'il ini lebih detail. Misalnya, pembagian fi'il itu apa aja. Terus untuk tanda-tanda dari fi'il itu ada diawali qad, ada sin, saufa yang berarti akan, ta'ul fi'li, ta'ut ta'nits sakinah, ya'ul fa'ilah, ada nun taukid. Nah, terus yang selanjutnya adalah al-harfu atau al-huruf yang berarti kata tugas atau preposisi atau kata yang menunjukkan arti ketika bersama kata lain. Nah, jadi huruf ini dalam ilmu nahwu adalah suatu kata yang tidak memiliki makna yang sempurna. Jadi huruf ini tidak memiliki kata sempurna kecuali sudah bersambung dengan kata yang lain. Jadi kalau dia hanya sendiri, misalnya contohnya nih, al-huruf min yang berarti dari, inna sesungguhnya, lan belum atau tidak, lam belum, hal apakah misalnya. Kalau kita cuma mengartikan seperti itu, kita mana bisa paham. Nah, jadi harus kita satukan, maksudnya harus bersambung dengan kata yang lain sehingga kita mampu memahami maksudnya apa. Nah, itu penjelasan al-huruf. Baik, selanjutnya kita akan lebih mendetail lagi tentang al-isim, yaitu tadi kata benda. Contohnya jaa rajulun, yang mana di sini termasuk isim yang bergaris bawah, rajulun. Rajulun ini mengartikan bahwasanya seorang laki-laki. Ada tanwin. Terus yang kedua, al-kitabu dimasuki oleh alif lam, ini masuk isim. Zahratun yang berarti bunga. Asadun yang berarti singa. Jadi kan isim ini bisa nama benda, nama tempat, nama hewan, nama tanaman atau tumbuh-tumbuhan juga. Syahrun berarti bulan. Ada tanwin. Ya Muhammadun. Nah, ya Muhammadun ini adalah contoh al-isim yang tandanya itu diawali dengan nida atau panggilan ya. Ya Muhammad, wahai. Nida. Taib, selanjutnya fi'il. Fi'il berarti kata kerja. Kata kerja itu secara umum terbagi menjadi 3, ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madi itu berarti kata kerja pada masa lampau atau yang sudah terjadi. Misalnya, Muhammad telah makan nasi. Itu maka berarti termasuk fi'il madhi karena sudah terjadi. Jadi suatu pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan sudah terjadi pada masa lampau, pokoknya yang sudah terjadi itu kita sebut dengan fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari ini adalah kata kerja yang sekarang atau yang akan datang. Misalnya, Muhammad sedang menulis. Nah, jadi yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Kalau fi'il amar ini adalah kata kerja perintah. Misalnya, hapuslah papan tulis itu, sapulah, bersihkanlah. Nah, ibaratnya memerintah, menyuruh. Jadi, secara umumnya ini pembagian. Contohnya fi'il madhi. Fi'il madhi tadi kan berarti kata kerja yang lampau atau yang sudah terjadi. Contohnya, jalasa yang berarti telah duduk. Kataba telah menulis. Dakhala telah masuk. Kharaja telah keluar. Ya, berarti telah. Nah, kalau yang berarti telah itu berarti adalah contoh fi'il madhi. Dan wajan atau timbangannya itu seperti ini. Jalasa, kataba, dakhala, kharaja. Atau misalnya membacakan qara'a gitu.
Terus kita coba lihat contoh ke fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari tadi kan berarti kata kerja masa sekarang atau masa akan datang. Contohnya misalnya yakhruju. Kita lihat tadi pada contoh fi'il madhi, itu kan tadi katanya kharaja, telah keluar. Kalau fi'il mudharinya yakhruju, sedang keluar. Bisa yakhruju, takhruju, menyesuaikan dengan domirnya. Nah, nanti selanjutnya juga akan pelajaran tuh, ada pelajaran tentang domir atau kata ganti. Misalnya satu orang kan yakhruju. Saya kalau dua orang berapa, 3 orang berapa gitu. Terus misalnya contoh ini, ya dahulu artinya sedang masuk. Kalau fi'il madhinya tadi dakhala. Ya jelisu, sedang duduk. Yaktubu, sedang menulis. Jadi arti fi'il mudhari ini adalah sedang-sedang. Bisa juga sesuatu yang belum terjadi atau yang akan datang akan terjadi. Selanjutnya fi'il amar, yaitu kata perintah. Wajarnya seperti ini, ada uktub, tulislah. Udkhul, masuklah. Ijlis, duduklah. Misalnya ikra, bacalah. Untuk al-huruf, ini ada beberapa contoh huruf, ada min, lam, ila, ala, saufa, fi, an. Kita ambil contoh misalnya ala, yang berarti di atas. Di atas apa? Kita tidak dapat memahami maksudnya di atas itu apa, kecuali jika kata ala ini bersambung dengan kata yang lain. Misalnya alal kursi, di atas kursi. Misalnya, paham kan kita di atas, maksudnya di atas kursi. Misalnya fil fasli, di dalam kelas. Misalnya kalau kita cuman menyebutkan fi, orang mana paham fi di dalam apa gitu. Ya, baiklah, karena sudah banyak penjelasan kakak hari ini tentang aqsamul kalimat atau pembagian kata, ada fi'il, isim, dan huruf. Selanjutnya, di sini kalian menentukan yang mana termasuk isim, fi'il, dan huruf. Misalnya, kakak contohkan yang pertama, al-wahid, as-su'alul wahid, Muhammadun tilmidun yata'allamu fi shaffil 'ashiri. Muhammad adalah seorang siswa yang sedang belajar di kelas 10. Di sini yang mana termasuk isim atau al-asma? Muhammadun, ada tanwin, dhammah tain, atau tilmidun masuk isim juga. Fi'ilnya apa? Yata'allamu, berarti sedang belajar. Yata'allamu fi'il mudhari. Terus hurufnya mana? Fi, kata fi shaffil 'ashir. Fi ini adalah contoh huruf. Nah, jadi kalian tinggal lanjutkan soal nomor 2 sampai nomor 5, tapi nomor 1-nya silahkan ditulis juga. Misalnya nomor 1 yang sudah kakak sebutkan tadi apa aja, terus lanjutkan lagi yang 2 apa contohnya. Nanti silahkan dikumpul. Taib, yumkin hadza minni. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Dan soalnya jangan lupa diselesaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.